Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas teknik pengecoran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar terkait sesuatu yang dinamakan dengan furnace ya. Di furnace ya. Atau sering juga disebut sebagai tungku ya. Tungku atau juga disebut sebagai tanur. Nah, prinsip kerja pengecoran itu kan yang jelas ada metal atau logam, kemudian dipanaskan, ya, dipanaskan. Nah, tempat untuk memanaskan logam yang akan dicairkan itulah yang disebut dengan furnace. Jadi furnace itu adalah tempat untuk memanaskan logam gitu ya, logam yang akan kita cairkan yang nantinya akan dicetak. Nah, intinya adalah seperti itu ya. Jadi bagaimana supaya logam atau metal itu bisa mencair, kemudian cairan itu akan dicetak. Nah, untuk bisa mencetak, untuk bisa melelehkan, ya ternyata ada beberapa metode tungku atau furnace atau tanur yang digunakan. Yang pertama itu ada yang namanya electric arc furnace ya. Oke, jadi electric arc furnace ini, saya akan tulis di sini electric arc furnace ya. Jadi electric arc itu artinya busur ya, busur listrik. Nah, prinsip kerjanya itu jadi ini menggunakan loncatan listrik. Jadi kalau mirip dengan ini ya, mirip dengan yang dinamakan mirip dengan petir ya, mirip dengan petir. Jadi kalau petir itu kan ini misalnya langit gitu ya, awan gitu ya. Ada awan, kemudian di sini ada petirnya ya, petir. Nah, di sini tanah ya, permukaan tanah. Nah, ini kan petir ini kan panas ya, karena dia ketika menyambar misalnya pohon, dia kan bisa terbakar ya, ini kan panas ya. Nah, ini prinsip kerja daripada electric arc furnace ini adalah seperti ini. Seperti busur listrik, jadi membuat loncatan listrik gitu ya dari satu titik ke titik lain. Dan karena loncatan listrik ini menimbulkan panas ya, maka bisa digunakan untuk meningkatkan suhu material ya. Kalau misalnya materialnya adalah logam, kemudian dipanaskan sampai di atas titik lelehnya, maka logam tersebut akan meleleh gitu ya. Nah, jadi prinsip sederhananya di sini ada elektroda gitu ya. Jadi prinsip di sini ada elektroda, ya, elektroda. Oh, bentar gambar aja. Ya, ini ada elektroda gitu misalnya ya. Ini elektroda. Ya, kemudian di sini ada logamnya. Ya, ini ada logam. Nah, kemudian elektroda dan logam ini kan sama-sama ya, terbuat dari logam gitu ya. Jadi ketika ada aliran listrik yang besar dan didekatkan, dia akan semacam ada percikan listrik gitu ya, percikan elektrik yang mana percikan ini panas gitu ya. Nah, panas itu digunakan untuk melelehkan logam. Ini adalah percikan listrik ya. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Jadi
ini ada elektroda ya. Kemudian ketika elektroda itu dialiri listrik dengan arus yang kuat, nanti dia akan timbul semacam percikan elektrik yang mana itu suhunya sangat tinggi ya. Kemudian nanti metal diletakkan di sini, kemudian metal nanti ketika sudah di listrik ya, sudah dilistriki dengan elektroda, maka nanti dia akan panas dan meleleh. Kemudian kalau sudah meleleh ya menjadi cairan, kemudian nanti ini dimiringkan ya, jadi dengan menggunakan tilting mechanism. Jadi kalau misalnya ini ditarik ke sini, nanti kan furnace ini akan miring gitu ya. Nah miringnya ini akan keluar cairan atau lelehan logam dari sini gitu ya. Nanti dia dituang gitu ya, dituang nanti masuk ke penampungan sementara atau mungkin langsung ke cetakan yang yang nantinya akan dijadikan tempat untuk mencetak logam cairnya seperti itu ya. Nah, jadi ini konsep bagaimana kerja electric arc furnace gitu ya. Salah satu metode untuk melelehkan logam gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke induction furnace ya, dengan induction furnace. Oke. Nah, sekarang induction furnace. Induction furnace ya. Nah, ini menggunakan prinsip induksi ya. Nah, ini juga sederhana gitu ya. Jadi misalnya kita punya kumparan listrik gitu ya, kumparan kawat tembaga yang kita lilitkan gitu ya. Jadi misalnya ini ada kumparan gitu ya. Bentar. Misalnya gini ya. Ini adalah kumparan gitu ya. Nah, ketika kita beri arus listrik gitu ya di sini ya. Ini arah daripada arusnya. Nanti kan dia akan berputar gini ya, akan putar gini ya di kawatnya gitu ya. Ini bentuknya kayak per ya kawatnya ini ya. Nah, nanti di area di dalam ini ya, di area dalam kumparan yaitu akan terjadi kenaikan suhu ya. Kumparan terjadi peningkatan temperatur. Nah, semakin besar arus listrik yang diberikan, maka temperaturnya juga akan semakin besar peningkatannya. Nah, jadi intinya ada peningkatan suhu di sini gitu kan. Nah, konsep itu dimanfaatkan untuk melelehkan logam gitu ya. Nah, jadi ini adalah kumparannya. Jadi ini sebenarnya ngelilit gitu ya, tapi karena dipotong di tengah ya, dipotong secara cross section, potongan tengahnya, jadi yang terlihat hanya kumparan yang sudah dipotong. Tapi intinya kalau kita lihat dari atas, dia akan ada lungker-lungkernya gitu ya. Dia akan melilit daripada tungku yang dari sini gitu ya. Nah, ketika arus listrik itu dialiri, maka terjadi peningkatan suhu. Nah, semakin besar arusnya, maka suhunya pun juga akan semakin besar. Nah, kemudian nanti logam yang di dalam tungku ini juga lama-kelamaan akan meleleh ya, karena adanya panas yang dihasilkan dari arus listrik yang arusnya itu dibuat secara melingkar gitu ya, melilit daripada tempat ini. Jadi konsepnya seperti itu gitu ya. Jadi cukup sederhana ya untuk yang induction furnace. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang selanjutnya, ada crucible furnace ya. Nah, kalau crucible furnace ya, sebentar saya buat lagi. Ini ada crucible furnace ya. Nah, ini juga disebut sebagai indirect fuel
fired furnace ya. Jadi atau indirect apa tadi? Fuel fired ya. Fuel fired furnace ya. Nah, ini juga prinsipnya sederhana ya. Jadi misalnya di sini ada tempat gitu ya. Tempat, kemudian di sini ada tempat yang berisi logam ya. Di sini ada logam gitu ya. Ada logam. Nah, kemudian nanti ada bahan bakar lewat sini ya. Sini ada bahan bakar. Ya, bahan bakar. Kemudian nanti keluar bahan bakar ini juga ada intinya bahan bakar ini digunakan untuk mengeluarkan api gitu ya, atau menyemburkan api ya. Sama seperti kalau kita pakai gas itu ya. Gas kompor itu kan bahan bakarnya gas, kemudian ada semacam starternya gitu ya, ignition sparknya, ignitor ya, ignitor yang intinya kalau misalnya sudah ada gas yang keluar, kemudian kita beri percikan api, maka dia akan membakar gitu ya. Jadi di sini akan keluar api gitu ya. Nah, ini ada api-apinya di sini. Nah, jadi apinya itu memanaskan embernya ini ya. Jadi ini kayak semacam ember kuat gitu ya. Yang intinya ember ini titik lelehnya lebih tinggi daripada logamnya ya. Karena misalnya lebih rendah ya berarti nanti yang meleleh malah tempatnya gitu ya. Jadi ini seperti memasak gitu ya. Jadi ini ada wajannya gitu ya. Ini seperti wajan gitu ya. Atau panci gitu ya. Panci yang di dalamnya ada logamnya, kemudian dibakar ya. Dimasak gitu ya. Dimasak dengan menggunakan semacam kompor gas. Ya nanti lama-kelamaan logamnya akan mencair. Ini juga bisa dilihat pada gambar ini gitu ya. Jadi ini ada 3 jenis gitu ya. Ada yang lift out type, stationary, sama tilting ya. Kalau lift out type itu intinya ini tempat gas keluar yang nanti ada apinya. Kemudian ini adalah dalam tanda kutip ember gitu ya. Ember yang digunakan untuk menampung lelehan logam ya. Nah, disebut sebagai lift out type itu karena kalau sudah selesai embernya harus diangkat gitu ya. Lift out gitu ya. Ada kata-kata lift out gitu ya. Jadi jenisnya gitu ya. Jenis yang pertama ada lift out ya. Lift outnya diangkat, out itu adalah keluar ya. Jadi tipe yang angkat keluar. Jadi kalau sudah selesai ya. Kalau sudah selesai ember ya. Ember harus diangkat. Nah, kemudian yang tipe B ada stationary. Nah, maksudnya stationary itu apa? Embernya tidak bisa diangkat. Jadi embernya kayak sudah bergabung dengan bloknya ini gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengambil logam yang sudah logam yang sudah leleh? Ya, caranya dengan diciduk gitu ya. Jadi diciduk ya, diambil dengan menggunakan ya apalah, intinya ciduk yang kuat gitu ya, yang tidak meleleh gitu ya. Jadi lelehan diambil dengan menggunakan ya lelehan logam atau logam cair gitu ya. Logam cair diambil ya dengan semacam ciduk gitu ya. Kemudian yang ketiga ada tilting ya. Nah, kalau tilting itu intinya wadahnya itu jadi satu. Bagaimana? Intinya adalah kombinasi antara yang A dan yang B ya. Jadi tidak perlu diciduk ya, karena di sini ada ada tempat untuk kalau sudah selesai ini tuh bisa di tilt ya, bisa dimiringkan ya. Jadi ketika tuas ini kita katakanlah miringkan ke kiri, nanti ini juga akan ikut miring ke kiri, kemudian nanti akan keluar dari pouring spout ya. Pouring spout itu artinya cucuk atau ujung untuk menuangkan ya. Jadi kita tidak perlu untuk mengangkat embernya, dan juga embernya juga sudah terpasang gitu ya. Tidak perlu mengangkat embernya dan sudah terpasang
jadi satu dengan base-nya di sini. Nah, dan kita tidak perlu untuk menciduk gitu ya, karena kita bisa dituang gitu ya dengan cara mengatur apa namanya tuasnya ini gitu ya. Kalau kita atur ke kiri ya dia akan menuang ke sini gitu ya. Nah, itu adalah 3 tipe ya. Jadi ada tilting, jadi tilting itu adalah bisa dituang ya. Dari kata tilt ya, tilt itu dimiringkan gitu ya. Nah, itu untuk yang crucible furnace. Oke, kita lanjut ke yang keempat, ada cupola ya. Oke, saya akan tambahkan lagi. Di sini ada cupola. Cupola furnace. Nah, apa itu cupola furnace? Jadi cupola furnace itu, nah, tungku jenis ini berbentuk vertikal ya. Jadi dia bentuknya vertikal dan besar ini ya. Besar, terbuat dari baja dengan bagian tahan panas di samping-sampingnya ya. Jadi di sini ada baja tahan panas gitu ya. Nah, keuntungan menggunakan tanur ini adalah operasi yang continuous atau berkesinambungan gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan berkesinambungan itu gimana? Jadi kalau di tipe-tipe yang sebelumnya gitu ya, kalau yang tipe biasa, jadi ini salah satu keuntungannya adalah continuous ya. Continuous operation. Nah, kenapa dia bisa continuous operation? Kalau yang biasanya ya tipe biasa, tipe yang bukan ini gitu ya, tipe lain gitu ya. Tipe lain ya. Kalau tipe lain itu ketika jadi logam dipanaskan, kemudian tungku dimatikan ya. Terus logam cair dikeluarkan ya. Logam cair dikeluarkan. Jadi ada proses yang harus bergantian. Pertama dipanaskan dulu. Kalau sudah selesai dimatikan, kemudian logam dikeluarkan. Kalau misalnya mau memulai lagi ya berarti logam yang tadi dikosongkan dulu tempatnya, kemudian dimasukkan logam baru. Nah, tapi kalau tipe cupola ya, dia bisa berkesinambungan ya, atau continuous ini ya, berkesinambungan. Ya, karena apa? Karena ketika proses pelelehan terjadi itu masih jadi antara pemanasan, kemudian pelelehan, kemudian pengambilan itu bisa dilakukan berulang-ulang tanpa harus mematikan operasi yang sebelumnya. Jadi ya bisa terus, intinya selama tungkunya itu menyala, maka ini pengambilan ya, jadi selama tungku itu menyala, maka kita tidak perlu untuk menyiapkan, tidak perlu selalu jadi ketika sudah ada yang dicor atau dilelehkan, kita bisa untuk menambahkan logam yang masih utuh. Nah, dan di saat yang bersamaan logam yang tadi sudah dilelehkan bisa dikeluarkan. Jadi tidak perlu berganti-gantian, tidak perlu satu-satu gitu loh. Jadi intinya 3 kegiatan itu bisa dilakukan secara bersamaan tanpa harus menunggu step yang selanjutnya itu selesai. Nah, jadi sehingga lebih cepat gitu ya, tidak harus berhenti nyalain lagi, tapi intinya nyala terus. Itu nanti udah bisa untuk dipakai secara terus menerus, sehingga namanya adalah continuous ya, atau berkesinambungan ya. Nah, jadi ini adalah salah satu metode gitu ya. Jadi di sini ada, jadi bentuknya kayak tower gitu ya. Jadi di sini tempat namanya tuyers gitu ya. Tuyers itu kayak tempat apinya gitu ya. Jadi di sini ada gas masuk ya dari pipa ini gitu ya.
Kemudian juga ini ada ruang udara supaya apinya tetap bisa menyala. Jadi kompornya di sini gitu ya, api di sini. Kemudian ada kok ya, atau dalam bahasa Indonesia kokas. Jadi kokas ini kayak semacam batu bara atau areng gitu ya. Intinya kalau dipanaskan dia juga akan ikut membakar. Nah, kemudian di sini ada flux gitu ya. Nah, jadi flux itu apa? Ya, di sini ada flux gitu ya. Nah, jadi flux ini digunakan untuk mengikat impurities ya. Impurities ya, atau kotoran ya pada logam yang akan dilelehkan ya, yang akan dilelehkan ya. Nah, karena kan logam, kadang besi atau apapun logam itu yang ingin kita lelehkan itu kan dia terkadang ada pengotornya. Nah, flux ini yang digunakan untuk mengikat kotoran gitu ya. Nah, dan ketika flux tambah kotoran itu sama dengan disebut dengan slag ya. Nah, jadi slag ini adalah flux yang sudah berikatan dengan kotoran. Nah, jadi nanti yang tadinya katakanlah logam dan kotoran, kemudian ketika ada flux, logamnya yang digunakan akan bersih, fluxnya akan berikatan dengan kotoran yang nanti akan membentuk slag ya. Jadi slag itu kayak semacam ya sampah gitu ya, sampah hasil dari pembersihan ya. Jadi ini semacam sabun lah, jadi sabun ada minyak gitu ya. Nanti yang keluar itu kan adalah campuran minyak sama minyak dan sabunnya. Nah, kalau dalam hal ini flux tambah kotoran itu menjadi slag gitu ya. Nah, di sini nanti akan ada bagian-bagiannya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ada direct fuel fired furnace ya. Oke, nanti sini akan ada direct ya. Direct fuel fired ya, direct fuel fired furnace. Nah, ini sebenarnya adalah lawannya dari yang tipe ini gitu ya, yang tipe yang indirect ya. Indirect, kalau ini adalah direct gitu ya. Jadi apa maksudnya langsung gitu ya. Jadi kalau di indirect itu kan ada semacam wajannya ya. Ini ada wajan, logamnya di dalam wajan, kemudian dikasih api, lalu logamnya mencair. Itu indirect. Kenapa indirect? Indirect itu kan artinya tidak langsung ya. Jadi ini adalah artinya tidak langsung. Nah, kalau langsung gimana? Ya, kalau langsung berarti seperti membuat sate gitu ya. Berarti langsung. Jadi ya langsung. Jadi misalnya di sini ada bahan bakar gitu ya. Ada selang bahan bakar. Kemudian dia nyemprot bahan bakar, keluar apinya. Ini api gitu ya. Ini api. Nah, di sini adalah logamnya. Jadi seperti langsung ya. Jadi kayak seperti membakar sate ya. Jadi logamnya dipanas sampai dia meleleh gitu ya. Jadi itu adalah direct gitu ya. Direct fuel fired furnace gitu ya. Jadi tungku yang menggunakan api yang secara langsung gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi ya intinya bahan dimasukkan dari sebelah sini, kemudian dia akan turun ke sini. Nah, di sini ada natural gas burner. Di sini ada kayak semacam gasnya yang keluar bersama api gitu ya. Jadi langsung dibakar gitu, dibakar. Nanti kalau sudah selesai sudah mencair, nanti dia akan keluar di sini. Jadi ini semacam berjalan gitu ya. Ini berjalan. Ini ada api, ada gas, keluar api gitu ya. Intinya ini di sini berjalannya panas. Yang awalnya dia adalah bentuknya logam, bentuknya padat. Ya, bentuknya padat, ketika sudah kena panas dia akan mencair. Nah, ketika dia keluar bentuknya adalah lelehan logam ya, seperti itu. Nah, ini untuk yang
direct fuel fire furnace. Ya, jadi ada itu ya 5 jenis yang sering digunakan saat ini. Ya, mungkin juga akan ada tambahan, tapi mungkin itu masih penemuan di awal ya, masih penemuan atau prinsip-prinsip yang baru yang mungkin belum banyak digunakan, tapi setidaknya 5 ini adalah tungku ya atau furnace yang sering digunakan dalam industri. Yang pertama ada electric arc furnace, kemudian ada induction furnace, ada crucible furnace ya. Kemudian yang keempat ada cupola furnace, dan yang keenam ada direct fuel fire furnace. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan silahkan bisa langsung menuju ke kolom komentar untuk menanyakan pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.